Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah tikaf yang dimuliakan oleh Allah, kita masih menelaah kitab Madarijus Salikin dalam bab zikir yang kemarin sudah kita mulai. Masih bicara tentang fadilah zikir. Beliau mengatakan, wa bidzikri yusra'ul 'abdu syaitan. Wa bidzikri yasra'ul 'abdu syaitan. Dengan zikir seorang hamba bisa mengalahkan setannya, bisa membikin KO setannya. Sebagaimana setan membikin KO orang yang lalai. Artinya setan gak bisa apa-apa di depan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, idza tamakkana dzikru minal qalbi, jika zikir itu sudah permanen dalam hati, jika setan mendekatinya maka langsung dikaukan. Jadi zikir itu bisa mengalahkan, bisa membuat jatuh setan. Fayastami'u alaihi syayatin fayaqulu ma li hadha fayuqalu qad massahul ins. Jadi ketika setan itu KO dengan zikir seorang hamba, maka setan-setan yang lainnya itu ngumpul lihat setan itu. Kemudian dikatakan ini kesurupan manusia. Artinya apa? Dibikin KO oleh manusia. Ya memang begitu. Contohnya dalam Sahih Bukhari, setan mengasih tahu kepada Abu Hurairah agar supaya bisa mengalahkan setan, yaitu dengan membaca surat ayat kursi. Wa huwa ruhul a'malis shalihah. Seluruh amal soleh itu ruhnya ada dalam zikir. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Aqimis sholata dzikri. Tegakkan salat untuk berzikir kepadaku. Maka kalau sholat tidak ada zikirnya, nggak ada nilainya. Maka dikatakan dalam hadis yang sahih, seseorang sholat mungkin sama-sama dalam shaf pertama, tapi nilainya berbeda-beda. Ada yang mendapatkan 90%, ada yang mendapatkan 80%, ada yang nggak mendapatkan sama sekali. Tergantung apakah dalam sholat itu ada zikirnya atau tidak. Fa idza khala al-amal 'ani dzikri kana kal jasadil ladzi la ruha fi. Maka kalau amalan entah baca Quran, entah majelis kayak demikian, kosong dari zikir, persis seperti badan enggak ada ruhnya, mati. Ya. Lemah, enggak bisa apa-apa. Kemudian beliau menyatakan, bagaimana cara Al-Quranul Karim memerintahkan kita berzikir. Jadi cara Al-Quranul Karim, pendekatan Al-Quranul Karim memerintahkan kita berzikir, menunjukkan bahwa variatifnya perintah zikir dan anjuran zikir
menunjukkan pentingnya zikir tersebut. Beliau mengatakan wa huwa fil Qur'an ala asyrati aujuh. Zikir itu di dalam Quran dengan 10 sisi. 1, amru bihi mutlaqan wa muqayyadan. Perintah untuk berzikir secara mutlak maupun terikat dengan suatu. Mutlak contohnya pas perang suruh zikir. Fa idza laqitumul ladzina fa idza ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fadhbutu wadhkurullah. Kaitannya zikir dikaitkan dengan jihad. Jadi di jihad perlu zikir. Ketika makan suruh berzikir. Dan ada kaitannya perintah mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang kedua, an-nahyu 'an diddihi minal ghaflati wan nisyan. Larangan lawan daripada zikir yaitu lalai. Ghaflah, lalai. Larangan lupa. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah maka Allah melupakan dirinya kepada dirinya sendiri. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kau taati orang yang lalai hatinya dari mengingat kami. Kemudian ta'liqul falah bistidamati wa kathratihi. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kesuksesan seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kesuksesan seseorang dengan zikir. Contohnya wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah, kalau udah selesai salat Jumat apa? Fantashiru fil ard. Bertebaralah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah. Wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah yang banyak supaya kalian beruntung. Sama. Fa idza laqitum fi'atan fadhbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah supaya Anda menang. Berzikir kepada Allah supaya Anda menang. Keempat, sanjungan terhadap orang yang banyak zikir. Dan Allah menyiapkan buat mereka pahala yang besar, surga dan maghfirahnya. Ketika Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat, terakhir kali wadzakirina Allaha katsira wadzakirat. Wadzakirina Allaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang yang berzikir, laki-laki dan perempuan, zikir yang banyak, Allah menyiapkan bagi mereka ampunan. Ampunan dan pahala yang besar. Al-ikhbar an khusrani man laha anhu bighairihi. Mengingatkan kerugian orang yang tidak tanpa zikir. Yang keenam, Allah menjadikan pahala zikir Allah kepada orang yang berzikir. Itu menunjukkan keutamaan zikir tersebut. Allah akan mengingat orang yang mengingatnya. Yang ketujuh, pemberitahuan Allah bahwa zikir itu akbar min kulli syai'. Wala dzikrullahi akbar.
Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir Allah itu paling besar. Allah menjadikan penutup amal soleh dan pembukanya zikir. Pembuka amal soleh dengan zikir, penutupnya dengan zikir. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ahlu zikir adalah orang-orang yang banyak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 tadi katakan bahwa zikir menyertai seluruh amal soleh, bahkan menjadi rohnya. Itu globalnya. Kemudian beliau meringkas, rincinya. Faslun fi tafsili dzalik. Coba rincian terhadap apa yang disebutkan di atas. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hasilnya apa? Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah memberikan sholawat kepada kalian, malaikat memberikan sholawat kepada kalian, dan mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Gelap cahaya itu banyak ya. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah melalui sholat kepada Rasul, Allah bersolat kepada kita. Hasilnya apa? Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Gelap sedih, cahaya bahagia. Gelap kebodohan, cahaya ilmu. Gelap kekufuran, cahaya iman. Gelap kemaksiatan, cahaya ketaatan. Dan seterusnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Perhatikan nih. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Permanen nih. Berzikirlah kepada Allah dalam dirimu. Tadarru'an wa khifah. Dalam kondisi tunduk dan takut kepada Allah. Al-A'raf 205. Fi sirrika wa qalbika. Makna fi nafsika itu apa? Dalam dirimu, di hatimu. Hatimu selalu berzikir kepada Allah. Dalam tafsir lain, engkau berzikir dengan lisanmu, tapi yang dengar kau sendiri. Adapun larangan kebalikan daripada zikir, dari zikir adalah firman Allah surat Al-A'raf ayat 205. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian menjadi orang yang lalai. Setelah perintah zikir ditutup dengan apa? Wala takum minal ghafilin. Jadi janganlah jadi orang yang lalai, cuek. Adapun sanjungan orang yang berzikir dan memberikan balasan yang paling baik dari amalan mereka adalah firman Allah yang tadi sudah saya baca, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Terakhir kali, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Surat Al-Ahzab ayat 35. Adapun orang yang merugi jika tidak berzikir, nih, kerugian nyata orang yang tidak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian,
Masuk di sini semuanya, kegiatan-kegiatan kalian, sampai melalaikan kalian dari mengingat Allah. Awas, siapa yang melakukan itu? Gara-gara rapat, sholatnya lewat. Gara-gara dagang, sholatnya lewat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul. Perhatikan, fa ulaikal khasirun, tapi fa ulaika humul khasirun. Ada kata-kata tambahan domir di sini, humul khasirun, menunjukkan mereka lah orang-orang yang benar-benar rugi. Tidak ada orang yang rugi melebihi orang yang lupa zikir di akhirat kelak itu. Di akhirat kelak itu, semua orang merasa rugi, ruben. Sampai ahli surga itu merasa rugi ada 1 menit lewat tanpa zikir. Ahli surga itu merasa rugi 1 menit lewat tanpa zikir. Bagaimana yang menghabiskan waktu berjam-jam tanpa zikir? Bagaimana yang menghabiskan umurnya tanpa zikir? Faulaika humul khasirun. Mereka benar-benar orang-orang yang rugi. Nah, ini suratnya surat munafikun, karena memang orang yang demikian itu munafik. Adapun balasan zikir akan dizikirin oleh Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, Al-Baqarah 152. Adapun zikir itu lebih besar dari segala sesuatu, Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikrullah itu paling besar. Wala dzikrullahi akbar. Kemudian beliau mengatakan, apa makna dan zikir Allah itu paling besar? Setelah menyebut sholat nih. 1, zikrullah itu paling besar atas segala sesuatu. Karena apa? Maksud tujuan semua amal itu zikir. Diciptakan alam semesta untuk zikir. Kemudian yang kedua adalah zikirnya Allah kepada kalian itu jauh lebih besar dari segala-galanya. Kemudian ada yang mengatakan zikir Allah itu tidak terbayang bersama dia seluruh perbuatan maksiat. Jadi kalau orang berzikir itu akbar min ayyakuna ma'ahu, katanya jauh lebih besar kok sampai bersamanya kemaksiatan. Benar-benar zikir adalah proteksi seorang dari kemaksiatan. Dan ingat, siapa yang berbuat maksiat berarti zikirnya hilang. Maka zikir itu paling besar. Kelihatannya capek semuanya Mas ya. Belum istirahat ya? Oh gitu. Tadi pagi sampai apa? Duhur sampai Jumatan. Hah? Wah, Jumatan lagi. Oh ya, berarti ngantuknya ngantuk normal. Itu ngantuk apa namanya? Alami, nggak apa-apa. Silakan diterusin ngantuknya, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Benar nggak ada masalah. Duduknya aja udah dapat pahala, alhamdulillah. Kemudian kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah akbar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam salat ada 2 faedah yang besar. Pertama, menghalangi dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, di dalam sholat itu ada zikirnya.
Dan zikir itulah yang menghalangi seorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang sudah mengatakan Allahu Akbar, jangan sampai ada yang lebih besar dari Allah. Kalau maksiat berarti ada yang lebih besar daripada Allah dalam diri seorang. Orang berbuat lengganan maksiat, berarti Allah nggak paling besar di hatinya. Iya, kalau orang sering maksiat, maka berarti Allah itu tidak paling besar dalam hatinya. Terus, adapun penutup segala amal soleh dengan zikir, di antaranya firman Allah di dalam puasa ayat 185, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala mahadakum, supaya mengagungkan Allah. Maka para tabi'in itu memberikan, dan para sahabat itu mengatakan takbir itu kapan? Masuk maghrib. Di akhir Ramadan masuk maghrib, walitukmilul iddah, Anda sudah mengenapkan puasa bilangannya. Untuk itu walitukabbirullaha ala mahadakum, agungkanlah Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian. Maka ulama-ulama mengatakan takbir id itu adalah ketika masuk maghrib. Besok insyaallah. Besok atau hari ini? Alhamdulillah, nggak usah beda pendapat ya. Allah menutup haji dengan zikir. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Al-Baqarah 200. Fa idza qadaitum manasikakum, kalau Anda sudah selesai haji, tutup dengan apa? Fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana Anda mengingat bapak kalian. Orang itu kalau lupa bapaknya gimana? Bapaknya nggak disebut, dilupakan. Kira-kira gimana? Dalam kondisi paling mustajab lupa bapaknya, kira-kira gimana? Bangetan ya? Bangetan. Iya. Maka orang kalau lupa Allah lebih batil lagi. Allah Subhanahu wa taala tutup dengan salat. Tutup salat dengan zikir. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda selesai salat, ya. Kalau Anda selesai salat, berzikirlah kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan terlentang. Salat Jumat ditutup dengan zikir. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil wabtaghu min wadhkurullah. Ada lagi enggak? Bahkan selesai jihad. Dan sudah dapat kemenangan. Kalau kita jihad dapat kemenangan, ditutup dengan zikir. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Setelah qiyamul lail wal mustaghfirina bil ashar. Adapun orang yang berzikir saja, orang yang berzikir saja yang bisa mengambil pelajaran, orang yang banyak berzikir yang bisa mengambil pelajaran adalah Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ulil albab itu siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang berzikir itu yang bisa mengambil pelajaran. Dan ini problem besar di dalam dunia pendidikan kita.
anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa selalu dikenalkan hukum alam, tapi nggak dikaitkan dengan Allah, benar nggak? Hujat itu dari mana? Menguap, kemudian ada ini, ada ini. Lalu siapa yang bikin menguap itu? Siapa yang nurunkan itu? Selalu dikaitkan hukum alam. Siapa yang bikin hukum alam? Itu harus dikenalkan. Hanya ulul albab itu. Maka banyaklah berzikir, kita akan banyak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Adapun zikir membersamai semua amal soleh, bahkan ruhnya adalah wa aqimis sholata li dzikri. Toha 14. Dialah zikir daripada haji, ruh daripada haji. Innama ju'ilat tawafu bil baiti. Tiada lain dijadikannya tawaf di Ka'bah. Wasa'yu bainas Safa wal Marwata wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Tiada lain syariat haji itu melempar jumroh, tawaf, sa'i. Kata Rasulullah, li iqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikrullah. Allah mengaitkan dengan jihad dan memerintahkan berzikir ketika ketemu dengan musuh. Untuk mengalahkan musuh banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fadhkurullah faskutu wadhkurullaha katsira. Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhahu mengatakan, al-muhibbun, para kekasih, yaftakhiruna bi dzikri man yuhibbunahu, berbangga dengan menyebut orang yang dia cintai fi hadil hal. Orang itu kalau mencintai seseorang bangga nyebut namanya. Seorang guru bangga dengan, senang dengan muridnya, disebut di mana-mana, muridku ini masya Allah terbaik. Kata Al-Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, ini muridku ini loh, Ahmad bin Hanbal ini, dia itu imam dalam 8. Imam zuhud, imam dalam hadis, imam dalam masya Allah, dibanggakan. Maka orang yang berzikir akan membanggakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan Antarah, seorang penyair, walaqad dzakartuki warrimahu ka'annaha ashtanu birrin filubanil adhami. Ya, jadi orang itu sangat cinta karena istrinya, sampai dalam perang pun selalu masih ingat istrinya. Ya, jadi rimah, tombak-tombak itu berkelibatan, aku mengingatmu dalam hal itu. Berarti menunjukkan, ini loh kenapa? Perhatikan nih, dalam perang zikir kepada Allah. Karena memang orang itu kalau sudah cinta pada seorang selalu ingat menghadirkan orang yang dicintai dalam segala kondisi. Apalagi kalau orang mencintai Allah, wong yang nggak bisa nolong aja diingat, apalagi yang bisa nolong. Maka hendaklah orang itu selalu ingat Allah dalam segala kondisi. Terutama ingatlah Allah dalam kondisi, kenalilah Allah dalam kondisi Anda senang,
Nanti kalau Anda susah, Allah akan mengingatmu. Itulah mana ta'arraf ilallahi firraha. Ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah ketika Anda dalam kondisi senang. Banyak duit, itu ingat Allah itu loh. Ingat ya pasrah di duit. Dalam kondisi sehat, ingat Allah. Bahwa yang memberikan kesehatan itu Allah. Nanti ketika dalam kondisi takut, dalam kondisi miskin, ingat Allah. Allah pun ingat dia. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalmu ketika aku dalam kondisi kesusahan. Faslun fadlu ahli dzikri. Bab keutamaan orang yang banyak berzikir. Wadzakirun hum ahlus sabqi. Orang yang berzikir itu terdepan. Ingat, ini sekalian apa? Indikatornya juga sih. Jadi kita sudah berzikir atau belum? Pertama, orang yang berzikir itu orang yang terdepan dalam kebaikan. Terdepan didahulukan oleh Allah dalam kemuliaan. Masuk surga duluan, melihat Allah duluan, di tempat paling depan. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW berjalan dari Mekah atau ke Mekah, di jalan Mekah. Kemudian melewati gunung namanya Jumdan. Ada gunung namanya Jumdan. Faqal siru hada Jumdan sabaqal mufarridun. Rasul bikin perlombaan, ayo jalan ke arah Jumdan. Menanglah al-mufarridun. Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Sabaqa, menang. Terdepanlah mufarridun. Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Siapa orang mufarridun? Mufarridun itu yang sendirian. Yang apa namanya istilahnya? Mengambil kemenangan sendirian. Jawabannya adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Ya. Adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Yaitu orang yang banyak berzikir. Ada hadis indah banget. Perhatikan nih. Ala unabbiukum. Maukah aku kasih tahu kalian? Maukah aku kasih tahu kalian? Bi khairi a'malikum, dengan amalan yang terbaik, amalan kalian yang terbaik. Wa azkaha 'inda malikikum, dan paling suci di sisi raja kalian. Wa arfa'aha fi darajatikum, dan paling tinggi derajat kalian. Wa khairul lakum, dan lebih baik buat kalian min i'ta'iz dzahab wal fiddah, lebih baik daripada Anda infak emas dan perak, lebih baik daripada sekilo emas dan perak. Wa antal qaw aduwakum, dan lebih baik kalian bertemu dengan musuh kalian. Fatadribu a'naqahum, kalian menebas leher mereka. Wa yadribu a'naqakum, dan kalian ditebas oleh mereka. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Apa itu lebih baik itu? Qal zikrullahi azza wa jalla, zikir Allah. Ini yang bicara Rasulullah ini. Tapi kalau jihad dengan zikir ada yang lain. Zikir itu ngalahkan jihad. Jihad tanpa zikir gitu. Tapi kalau zikir dengan jihad,
Nggak ada yang ngalahin udah. Warawa Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tul Agharra qala asyhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma annama syahida ala Rasulillah. Aku bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma bahwa keduanya memberikan persaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha. Tidaklah seseorang duduk, tidaklah suatu kaum duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala illa haffathumul malaikah. Jadi kalau kita zikir itu dikelilingi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat. Wa nazalat alimus sakinah, dan ketenangan pun meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah pun membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Jadi orang yang berzikir itu dibanggakan oleh malaikat, dibanggakan oleh Allah di depan malaikatnya. Sahih Muslim dari Muawiyah radhiyallahu taala an. Dari Muslim dari Muawiyah radhiyallahu taala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui halaqah di antara sahabatnya sedang halaqah. Faqal, ma ajlasakum? Apa yang bikin kalian duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmadu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina. Kita duduk dalam rangka berzikir kepada Allah, masih zikir dan memujinya atas apa yang Allah telah menunjuki kami kepada Islam. Qal, Rasulullah mengatakan, Allahumma ajlasakum iladha. Sampai Rasul, benar, hanya untuk Allah saja kalian duduk di sini. Benar, duduk hanya untuk zikir saja. Qalu Allahu ma ajlasana illa dzalik. Allah, enggak ada yang lainnya. Kita duduk karena untuk zikir kepada Allah ini. Qal amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Ingat, aku bukan nyumpai karena curiga kepada kalian, enggak curiga. Walakin atani Jibril, akan tapi Jibril baru saja ngasih tahu saya, annallaha yubahi bikumul malaikah. Allah itu membanggakan kalian. Jadi perlu kita itu merasakan, alhamdulillah kita bangga menjadi muslim. Alhamdulillah kita bangga menjadi ahlul Quran. Alhamdulillah kita bangga menjadi ahli sunnah. Hanya Allah yang memberikan kita ini, dan kita bangga untuk mengamalkannya. Itu disenangi oleh malaikat, sampai Allah bersumpah, sampai Rasulullah bersumpah bahwa Allah membanggakan kalian karena itu. Sa'ala A'rabiyyun Rasulullah ayul amali afdal. Orang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Qal antufariqad dunya wa lisanuka radbun min dzikrillah. Berpisah dengan dunia dalam rangka berzikir. Maka cukup menarik, ada orang yang kecelakaan kemudian tak sadar, itu ketika setiap adzan dia sadar untuk adzan saja. Setelah itu tak sadar lagi. Begitu. Dan ada yang dia sakit gitu, tapi selamanya selalu baca Quran terus. Dalam kondisi dia ada sadar tapi baca Quran terus. Antufariqad dunya walisanuka radbun min dzikrillah.
Qala lahu rajulun inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Kemarin sudah saya bacakan ya. Ada orang tua ngomong, ya Rasulullah, syariat Islam sudah kebanyakan. Famurni bi amrin atashabbatsu bihi. Tolong perintahkan aku dengan satu perkara yang sederhana bisa aku berpegang teguh dengannya. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Jadilah lisanmu selalu basah dengan mengingat Allah. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jibril. Jabir mengatakan Rasulullah menemui kami dan mengatakan, ayuhan nas irta'u fi riyadil jannah. Bertamasyalah kalian dalam taman surga. Nikmatilah, masukilah taman surga. Berjalan-jalanlah kalian di taman surga. Qulna ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Apa riyadul jannah? Majalisul dzikr. Majlis zikir. Maka ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lillahi malaikatin sayyarat. Allah itu punya malaikat mobil. Sayyarat mobil. Artinya malaikat yang keliling dunia, mencari majelis-majelis zikir. Kalau mereka berzikir, waduh, langsung dikerumuni oleh malaikat sampai selesai. Kalau sudah selesai, mereka lapor kepada Allah. Allah menanyakan mereka apa yang dilakukan oleh hambanya. Kemudian Allah mengampuni mereka semuanya. Malaikat protes, tapi ada yang lewat ingin nagih utang tapi nunggu zikir dulu. Atau lewat ya untuk dapat makan bersama mereka. Dzalikal majlis la yashqa jalisuhu. Dzalikal majlis la yashqa jalisuhu. Itulah sebuah majlis, orang yang duduk bersama mereka tidak pernah rugi. Jadi majlis zikir itu ada. Sahih riwayat Imam Muslim. Ya memang dalam rangka untuk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Mengingat keindahan Islam, kebaikan Islam, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ughdu waruhu wadhkuru man kana yuhibbu ay ya'lam manzilatahu indallah. Berangkatlah, berzikirlah. Siapa yang ingin tahu posisi dirinya di sisi Allah, perhatikan. Kira-kira kita itu dipandang sebelah oleh Allah enggak? Kira-kira kita itu dimuliakan oleh Allah enggak? Tanya saja. Posisi Allah di hati kita itu kayak apa? Sudahkah Allah kita utamakan dari segala-galanya? Sudahkah kita memuliakan menyebut namanya? Karena Allah akan menempatkan hambanya tergantung posisi Allah dalam dirinya. Ibrahim alaihissalam memberitahu kepada Rasulullah, akri ummataka minnis salam. Sampaikan ya salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah uzbatul ba'. Bahwa surga itu harum, indah tanahnya, jernih airnya, wa anha qi'an. Tapi sayangnya belum ada tanam-tanaman. Wa anna ghirasuha. Tanam-tanaman itu, tamannya itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rawahu Tirmidzi.
Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan tidak kayak bangkai dan hidup, kayak orang mati dan hidup. Wa mathalul bait alladzi yadhkurullaha fihi wal bait alladzi la yadhkuru fihi mathalul hayyi wal mayyit. Rumah yang pakai zikir dan rumah yang enggak pakai zikir seperti orang yang mati dan hidup. Kemudian fi atharin ilahiyyin, maksudnya apa? Dalam kitab terdahulu ada beberapa riwayat mengatakan demikian. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, idza kana al-ghalibu ala 'abdi dzikri ahabbani wa ahbabtuhu. Kunci ya. Kalau dominannya hidup kita adalah zikir, dominannya, maka Allah mengatakan dia mencintai aku, aku pun mencintainya. Fabi fafrahu, denganku bahagialah, wa bi dzikri fatana'am, dan dengan zikir kepadaku bernikmat-nikmatlah. Dalam riwayat Ibnu Adam, wahai anak Adam, ma ansaftani, kalian itu enggak adil denganku. Anak Adam, kalian kok enggak adil sama aku. Azkuruk wa tansani, aku ingat kalian, kalian lupa aku. Wa ad'u wa tahrabi ila ghairi, aku manggil-manggil engkau malah engkau lari kepada selainku. Wa udhibu ankal balaya wa anta mu'taqifun 'alal khotoya, aku berusaha aku singkirkan bencana-bencana dari Anda, tapi Anda i'tikaf dengan dosa. Ya ibna Adam, mata kulu godan idza ji'tani. Terus besok apa yang kau katakan kalau ketemu denganku? Nikmatku turun, yang kau bawa ke atas dosa terus. Demikian zikir, ahlu zikir begitu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu ada tingkat-tingkatan, walaupun setelah itu masih bicara tentang hakikat zikir, dianggap masih muqaddimahnya lagi. Zikir halal dan haram, zikir nikmat dan ihsan, zikir antara hati dengan lisan menyatu, itu yang paling tinggi. Lisan, hati, perbuatan. Zikir hati saja itu peringkat yang kedua. Zikir lisan saja itu peringkat yang paling dasar. Tapi kelihatannya waktu sudah lewat 2 menit dari waktu yang sudah ditentukan. Untuk itu saya ingin mengatakan, ayo kita raih kemuliaan zikir itu, dan mujahadah kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikirnya bukan hanya zikir lisan saja. Tunjukkan amalan kita terbaik, ucapan kita terbaik, asar kita kepada lingkungan yang terbaik, dan semuanya melihat ini adalah refleksi daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian untuk kali ini. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.